Kasus tewasnya diplomat muda di indekosnya masih menjadi teka-teki. Polisi masih mendalami kasus ini. Untuk mengetahui perkembangan terkini kasus tewasnya diplomat muda Arya Daru, kami sudah bersama dengan jurnalis Kompas TV, ada Zefanya Situmeang dan Andika Pratama. Selamat malam Zefanya, Anda berada di indekos korban. Bisa Anda gambarkan bagaimana layout atau area indekos korban? Zefanya, ada berapa pintu masuk di sana? Bagaimana posisi CCTV? Ya Ibrahim, ini untuk pintu akses masuk ini memang ada dua yang bisa digunakan penghuni indekos. Begitu memang ini terbagi ke dalam dua sisi untuk indekosnya. Yang sisi pintu pertama ini ada di sebelah sisi kanan saya. Juru kamera Kompas TV Andika Pratama memperlihatkan kepada Anda ini adalah pintu pertama yang bisa digunakan di mana untuk akses pintunya ini hanya berupa gembok begitu ya untuk sistem keamanannya. Dan di atas sisi pintu yang pertama ini memang ada CCTV yang mengarah ke area halaman indekos, kurang lebih sebanyak 3 CCTV yang dimana ini bisa memperlihatkan seperti apa aktivitas kedatangan ataupun kepergian dari penghuni indekos maupun masyarakat umum yang berdatangan ke area indekos ini. Karena Ibrahim, selain di pintu yang pertama ini, ada juga pintu dari sisi kiri bangunan, yang dimana di sisi kiri ini merupakan area indekos milik diplomat muda Arya Daru. Nah, di sisi pintu yang sebelah sisi kiri bangunan ini lebih ketat sistem keamanannya. Kenapa? Karena terbukti ini ada akses yang dimana penghuni ini harus entah menempelkan sidik jari ataupun menempelkan kartu akses untuk sebelum masuk ke dalam pintu begitu ya. Kalau saya lihat memang aktivitas malam hari ini tidak ada penghuni indekos yang ramai keluar masuk begitu. Tadi hanya ada satu orang yang terlihat masuk ke dalam indekos di area sisi pintu kiri. Tapi Ibrahim, yang berbeda dengan sisi pintu di sebelah kanan, di bagian atas sisi pintu kiri bangunan ini tidak ada CCTV yang mengarah ke arah pintu sisi kanan ataupun area sisi kanan halaman gitu ya. Artinya ini memang tidak bisa terlihat apakah bagaimana aktivitas di sisi kanan bangunan ini. Tapi Ibrahim, saya akan memperlihatkan kepada Anda untuk area indekos di sisi kanan ini, yang dimana ini lokasi TKP ditemukannya diplomat muda Arya Daru, di mana saat ini malam hari ini memang terlihat sangat sepi, tidak ada aktivitas. Sebelumnya memang ini cukup banyak sebenarnya yang menghuni indekos ini, tapi untuk 1-2 hari ini memang terlihat hanya sekitar 1-2 orang yang masih terlihat keluar masuk ke dalam area indekos ini. Penjaga kos juga kami lihat tidak ada sejak siang hari tadi di area indekos hingga malam hari ini juga tidak terlihat keberadaan dari penjaga kos. Namun saat ini tentu proses penyelidikan masih terus berlangsung, Ibrahim dan juga saudara, yang tentu harus kita tunggu, di mana sejumlah CCTV ini sudah disita. Kalau saya hitung kurang lebih ini ada sebanyak 7 CCTV yang berada di area depan indekos ini ya, yang artinya ini ada banyak sekali pengawasannya, tapi memang untuk security atau satpam ini kami tidak melihat ada satpam yang berjaga di area indekos ini. Nah, tentu sejumlah CCTV ini sudah disita oleh polisi dan sedang ditelusuri seperti yang sudah disampaikan di paket pengantar tadi. Memang rilis terbaru dari polisi ini ada menunjukkan CCTV di hari Selasa dini hari sekitar pukul 00:27 waktu Indonesia Barat, ada seorang pria yang ini masih belum diketahui siapa, tapi ini diduga penjaga kos ini berlalu lalang di depan kamar kos milik diplomat muda Arya, di mana waktu tersebut adalah 1 jam setelah rekaman CCTV yang menggambarkan aktivitas terakhir diplomat muda Arya sebelum pada akhirnya ditemukan tewas begitu di kamarnya ya. Dan memang harus kita tunggu bagaimana penyelidikan selanjutnya dari polisi, karena CCTV ini salah satu alat bukti yang menjadi cukup sebagai kunci begitu untuk mengungkap apa yang menjadi penyebab dari kematiannya. Setelah itu otopsi jenazah ini juga
tentu dibutuhkan karena kalau dari otopsi terakhir ini memang tidak ditemukan adanya luka di bagian tubuh korban, tapi memang ditemukannya korban ini dalam keadaan kepala terlilit lakban, ditemukan juga ada sidik jari. Nah, kalau dari Polda Metro Jaya ini memang terkait dengan peluang apakah akan dilakukan ekshumasi, dari Kabid Humas Polda Metro Jaya ada Ari Syam ini juga sempat mengatakan bahwa untuk ekshumasi ini masih dipertimbangkan oleh penyidik apakah memang dibutuhkan begitu ya untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Tapi tentu rekaman CCTV dan otopsi jenazah ini sangat dibutuhkan untuk menguak apa yang sebenarnya menjadi penyebab dari kematian diplomat muda Arya Daru ini. Yang jelas kalau dari ex Kabareskrim Polri 2018 sampai dengan 2019 ya. Baik, Zevanya, maaf saya potong. Singkat saja, apakah Anda tahu setiap kamar apakah ada connecting door atau pintu akses, ada lebih dari satu akses setiap kamar indekosnya? Ya, tadi kami sempat menanyakan hal ini juga kepada seorang penjaga toko, karena di area indekos ini ada sebuah toko juga, Ibrahim, yang bisa kami mintai keterangan satu-satunya di area ini. Memang dikatakan tidak ada connecting door ataupun pintu yang menghubungkan semacamnya. Sebenarnya kalau dari dalam toko ini ada sebuah pintu yang bisa masuk ke dalam area indekos sisi kanan atau area indekos milik Arya Daru ini ya. Tapi setelah kejadian ini memang pintu aksesnya ini tidak bisa digunakan lagi. Ini yang tentu masih kita tunggu bagaimana penyelidikan dari polisi karena saat ini sejumlah pintu sudah tidak dapat diaktifkan lagi ya kecuali 2 pintu yang dari depan. Tapi kalau dari dalam toko ini sebenarnya bisa mengarah gitu. Tapi saat ini tidak diaktifkan lagi. Ibrahim. Baik, terima kasih Zevanya Situmeang dan juga Andika Pratama untuk laporan dan langsung dari TKP di kosan Menteng Jakarta Pusat.